Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu ya, anak saya itu hanya nyupir angkot, terus sering ada barang orang ketinggalan. Seseorang menemukan barang, ini bukan terbatas kepada yang namanya sopir. Siapapun yang menemukan barang, pokoknya gini loh, wahai hamba Allah. Jangan tamak dengan sesungguhnya ini. Na'udzubillah. Memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara. Kalau tidak ngambil gak enak. Bukan saja nggak punya duit, ada duit, tapi ada penyakit. Kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini, ya enggak, itu nggak punya iman, sudah selesai. Imannya keropos itu, mau ngambil barangnya orang. Nah, oh ini karena ada orang gatel kalau tidak ngambil, gatel nggak ambil. Oh, kan sudah tahu ini haram. Lagi tidak tahu dia jatuh, sayang, tinggalin, tidak diambil. Biasakan anak kita semacam itu. Selagi bukan miliknya, tidak boleh diambil. Kalau kita ajari, nak ambil, nak, nggak ada yang punya. Oh gitu ya, selagi nggak ada punya boleh diambil. Tak taunya di pinggir jalan ada ini, oh kelihatannya nggak ada punya, diambil nanti. Ya itu pencuri kan dari situ. Kemudian, di saat menemukan sesuatu yang ada di lingkungan kita, di jalan dan sebagainya, nemukan barang. Kehilangan tidak terlalu mencari, namanya barang sepele. Kalau emas 1 on sepele enggak? Pasti jerit ya. Jadi barang sepele, pokoknya barang sepele intinya enggak usah ngukur orang, ibu saja kalau hilang. Sekarang itu duit 1.000 sepele kayaknya. Enggak usah bingung di banyak mana 1.000. 5.000 aja sepele kayaknya. Paling lihatnya gini, mana ya? Jadi kalau barang sepele itu cukup kita umumkan. Di tempat umumnya orang bakal mencarinya. Misalnya di sini menemukan duit 5.000. Tapi kalau barang berharga, ibu enggak tahu yang ditemukan anak tadi, jangan anting, jangan kalung, enggak tahu. Pokoknya kalau barangnya berharga yang bakal dicari oleh orangnya, maka caranya adalah diumumkan selama 1 tahun. Sebagian ulama mengatakan 2 tahun. Cuman cara mengumumkannya, setiap hari gembar-gembor, siapa kehilangan kalung sambil jopir, siapa kehilangan kalung nih, setiap hari di minggu pertama, seminggu berturut-turut. Setelah seminggu di masjid sana nih. Jadi setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu setiap bulan. Sampai genap 1 tahun terakhir diumumkan di waktu hari raya Idul Fitri itu. Di mana? Di Jabana atau di tempat sholat hari raya diumumkan. Siapa yang kehilangan emas nih? Nah, ini. Kalau tidak ada yang mengambil, maka ibu boleh pakai. Boleh Pak? Pakai ibahah. Karena bukan milikmu, namanya ibadah. Ya, seperti itu. Maka jangan biasa tamak. Sekarang naudzubillah, iman atau kurang pendidikan, sampai suatu ketika kita melihat kecelakaan di Pantura sana. Ada susu Indomie beratang, kayak Rizki nomplok, sak kampung datang Rizki. Astagfirullahaladzim. Orang kena musibah malah diambil. Kiki. Allahu Akbar. Ada orang jatuh, ada yang dompet diambil. Subhanallah, penjahat paling jahat. Sudah orang tertimpa musibah, naudzubillah. Dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Dompetnya. Ada truk tabrakan membawa barang dagangan baru belanja di Pleret waktu itu kalau tidak salah ceritanya. Itu kuenya tuh habis sama orang, ada yang bawa renteng. Sampai tak pikir ada orang kalungan susu. Wah, dari mana kalungan apa susu sasetan itu? Lari ini. Oh, ada bagi-bagi bukan? Tadi ada kecelakaan tabrakan. Ya Allah, astagfirullah. Ini pendidikannya di mana? Haram, Ibu. Haram. Tidak boleh itu. Gimana kita mengembalikannya? Orang kena musibah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya bertanya di luar tema. Beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pembacaan Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa. Sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Dan hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah ini dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran itu kalamullah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dengan lesan Arabi. Lesannya adalah lesan Arabi. Tidak boleh dijerman-jermankan, tidak boleh dijawa-jawakan, tidak boleh dispanyol-spanyolkan. Karena lesannya lesan Arabi. Bagaimana makna lesan Arabi? Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi tentang
Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya. Itulah lisan Arabi. Artinya harus Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baik. Udah Pancasila, ya rusak. Haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok Al-Quran disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada. Makanya Al-Quran ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Quran dengan cara Jepang, karena memang lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Asalkan benar hurufnya terpenuhi, nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu, itu yang adzan di Solo, di Blitar itu beda dengan adzan di Mekah ternyata ya. Sebab orangnya setengah ngantuk, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah, nggak apa-apa adzannya tuh. Cuman kalau sudah dimain-mainkan dengan bentuk lagu itu jadi masalah. Lah kemarin dipermasalahkan oleh para ulama-ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu. Apakah apa ya mana? Ya kayak itu loh, dandang gula. Al-Quran. Enggak berani saya nyontohkan Al-Quran. Ya nggak bisa, haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena lesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qurannya kok ada nada Jawanya. Karena memang lesannya lesan Jawa. Asalkan di orang Jawa, kalau difase-fasekan ikut Abdul Basit Abdul Somad ya nggak ketemu, bisa sampai cekuan nanti. Nggak bisa, karena lesannya bisa begitu. Jadi, ya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena orangnya sering, karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik. Tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus. Lah orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang lidahnya Jawa, bukan main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh, ini jadi masalah. Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, sod itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa. Makanya makharijul huruf. Jadi kaidahnya membaca Al-Quran itu adalah yang pertama dipenuhi hak-hak huruf. Yang kedua adalah dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid. Dengan lahan-lahan India. Ada di India itu ada lahan khusus. Dan ternyata tidak ada masalah. Itu memang ada model gaya Indianya. Sebab semua akan terpengaruh dengan budaya lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada. Kemudian Al-Quran diikutkan lagu. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Pasti nanti mau dipanjangin. Karena lagunya belum beres. Pancasila sudah Qurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh ya. Al-Quran jangan diikutkan dengan lagu. Kemudian setelah itu apa? Kalau ada lagunya pun bukan melupakan syiarnya orang fasik. Bukan syiarnya orang fasik lagi dulu. Lagu biasaan di kampung. Orang Jawa, orang ini, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diikutkan dengan lagu, kemudian huruf, coba kalian perhatikan, banyak yang double. Kalau harus lamnya panjang, karena harus ikut gongnya nanti. Ini nggak ketemu sudah. Ini betul-betul beda. Dan kita menemukan dengar orang-orang kampung, orang Jawa yang membaca, makharijul hurufnya sesuai. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu ya semampunya. Bagi yang mampu mengeluarkan makharij hurufnya sesuai dengan semestinya, kok tidak maka jadi salah. Yang ngerti tajwid gak pakai tajwid jadi salah. Ya. Kemudian membaca selain daripada
Qiraah sab'ah, ada sebagian mengatakan kalau yang ke-10, 10 qiraah masih ada mungkin. Tapi sab'ah ini yang sudah jelas-jelas. Qiraah sab'ah tidak boleh keluar dari qiraah sab'ah. Qiraah buka Cina. Bagaimana orang Cina membaca Al-Quran? Kecuali di saat mereka belajar tentang gurunya, guru dari Arab sehingga bisa membaca seperti Abdul Basit, Abdul Somad. Seperti Syekh ini. Seperti dulu di Indonesia ada misalnya Muammar dan seterusnya. Itu kan ngikuti lidah. Di Arab ya itu semestinya seperti itu. Cuman maksudnya, kalau ini tidak dijelaskan begitu, nanti ada orang kota ngamuk dengan orang kampung, bapak-bapak gagam ya bismillah. Itu wah, salah, itu nggak boleh. Ini udah jelas karena diikutkan lagu itu salah. Harus jelas itu, yakin. Tapi kok idahnya begitu, asalkan tajwidnya dikeluarkan, makharijnya dikeluarkan, ikut qiraah sab'ah, kemudian setelah itu apa? Lagunya bukan biasa yang disenandungkan oleh orang fasik. Maka itu boleh saja. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.